Kita akan membaca mulai ayatnya yang ke-47 sampai dengan ayatnya yang ke-54. 56, sorry ya. Matius 26, 47 sampai dengan 56. Nah, saya akan bacakan bagi kita sekalian, Bapak Ibu dan Saudara sekalian bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan, waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka, orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku, padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikianlah jauh firman Tuhan, kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah saudara sekalian, tema yang diberikan kepada saya pastilah terkait dengan 6 minggu sengsara Kristus. Jadi dalam tradisi gereja, beberapa gereja tradisional seperti gereja saya di mana tempat saya melayani, itu kita punya lilin biasanya di kebaktian dan selalu dihidupkan, ada yang dimatikan. Ya, gereja-gereja Katolik itu kalau nggak salah dimatikan, jadi udah dinyalakan satu hari minggu itu dimatikan satu-satu sampai kemudian nanti kepada Sabtu Sunyi, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, lalu kemudian hari Paskah. Ya, jadi ada tradisi gereja yang sedemikian. Nah saya nggak tahu apakah Genesis Church juga sedang meresapi atau menghayati perjalanan Minggu Sengsara Kristus. Maka saya diberikan sebuah tema, yaitu tema tentang pengkhianatan Yudas, ya, pengkhianatan Yudas. Nah saudara sekalian, the traitor's kiss, ciuman seorang pengkhianat. Sebelum saya masuk di dalam firman Tuhan, salah satu dari sekian banyak firman yang fenomenal, atau saya kalau ngomong fenomenal adalah selalu menjadi isu yang sangat sering diperdebatkan, adalah tentang Yudas. Jadi ada dua hal sebenarnya yang saya awali. Yang pertama adalah, apakah Yesus pada waktu memilih murid-murid dia melakukan kesalahan? Melakukan kesalahan enggak? Pasti jawabannya tidak, betul ya? Dari wajah Anda saya lihat semuanya tidak mungkin, Yesus pasti tidak mungkin salah, betul ya? Amin ya? Amin ya. Tetapi kemudian pada waktu Yesus yang adalah Tuhan tahu bahwa Yudas itu akan mengkhianati Yesus, maka pertanyaannya kenapa kemudian dia tidak melakukan sesuatu sebelum dia melakukan pengkhianatan tersebut? Kenapa pertanyaannya menjadi penting? Karena pertanyaan ini terkait dengan hal yang kedua, yaitu isu yang selalu mengatakan kalau tidak ada Yudas, tidak ada penyaliban. Maka Yudas adalah pahlawan, amin. Yudas adalah pahlawan, karena kalau tidak ada Yudas maka Yesus tidak disalibkan. Puji Tuhan ada Yudas yang mengkhianati Yesus, kemudian penyaliban itu terjadi dan dosa kita ditebus, amin saudara. Oke, ini jebakan Batman ya. Tentu saja tidak ya, tentu saja tidak. Dua bagian ini itu menjadi penting buat kita. Kenapa? Karena di dalam teologi reform ada yang dikenal dengan necessary evil. Kejahatan yang harus terjadi. Kejahatan yang harus ada. Kejahatan yang harus ada itu melahirkan the greater good. Kebaikan yang jauh lebih besar. Nah bagian ini sebenarnya menjelaskan bahwa di dalam kedaulatannya Tuhan itu bisa menggunakan dosa. Perhatiin ya, dia bukan penyebab dosa, dia bukan the creator of evil, dia bukan penyebab kejahatan, bukan. By the way, anyway juga kejahatan itu bukan entitas yang ada. Ya. Kejahatan adalah ketika kebaikan itu mencapai titik nol maka kejahatan itu lahir. Jadi sebenarnya kejahatan tidak perlu diciptakan. Kejahatan itu selalu menjadi konsekuensi logis ketika kebaikan yang Tuhan ciptakan itu kemudian direduksi sampai kepada titik nol.
Oke, saat wajah Anda, waduh ini khotbah udah susah, hidup udah susah, ada perang ya, keluarga saya susah, bisnis susah, tiba-tiba dapat khotbah tambah susah. Coba lihat kiri kanannya dulu, coba kasih senyum ya. Supaya ada penghiburan lah sedikit ya, penghiburan sedikit ya. Ya saya tahu, gini ya saudara sekalian, saya kadang-kadang juga bingung ya, saya kok ketemu dengan beberapa rekan hamba Tuhan, gini loh. Jemaat itu kan hidupnya sudah susah. Jadi kalau hidupnya sudah susah, tolong dong, kalau khotbah itu jangan yang susah-susah, yang ringan-ringan saja. Wah gokil ya, 3 hal untuk bisa mencapai sukses di dalam Tuhan. 5 hal mengatasi konflik. Saya bukan anti yang seperti itu. Sekali lagi disclaimer on, saya tidak anti yang seperti itu. Tapi bagi saya, kalau hidup semakin susah, khotbah harus semakin dalam. Benar gak sih? Kalau hidup tambah susah, kita ini tidak perlu diberi motivasi. Nggak perlu, karena kalau cari motivasi, Anda tinggal buka YouTube, banyak motivasi di sana. Tapi masalah kita adalah bukan tindakan dan perilaku, masalah kita adalah sikap hati. Jadi pada waktu kita itu makan makanan yang keras, bicara tentang doktrin yang paling fundamental di dalam kehidupan, doktrin itu bukan hanya sekedar informasi, tapi mentransformasi diri. Karena apalah artinya sebuah kebaikan tanpa sebuah motivasi kebenaran yang benar, betul gak sih? Buat apa saudara? Dan kita semua meyakini hal itu, buat apa ada orang yang baik kalau Anda hanya ingin jadi orang baik, tidak perlu jadi orang Kristen. Betul gak sih? Saya punya banyak teman yang Buddhis, saudara. Lebih baik dari orang Kristen. Ada nggak? Ada tetangga di sini, ada teman atau saudara yang kerabat. Bayangin orang Kristen itu semua yang berkaki dimakan, saudara. Ya, dimakan. Teman-teman saya itu bahkan aduh nyamuk aja nggak dimakan, saudara. Ya sapi aja dibiarkan di sana. Saya pernah tinggal di India, sudah belajar tentang apologetika. Di sana itu di depan McDonald's, itu ada sapi lagi jalan lalu tiba-tiba dia pengen berleha-leha. Lalu kemudian dia berdiri di situ, duduk di situ di tengah jalan. Anda tahu mobil di sana ngapain? Berhenti, saudara, berhenti, nggak ada yang ngusir. Kurang baik apa orang-orang ini? Kalau kita, waduh semua dimakan, termasuk yang di Medan ya. Saya juga nggak tahu kenapa di Medan itu ada anti babi ya. Kadang bingung juga ya, itu kan tidak ada babi kalau nggak ada Medan, nggak ada Medan kalau nggak ada babi. Betul nggak sih ya? Ya Medan itu identik sama babi, saudara. Tapi ada banyak orang hari ini semuanya dimakan. Banyak orang di luar Kristen hidupnya baik. Tapi ini problema kita yang harus kita hadapi pada waktu kita menghadapi situasi yang sulit. Kebenaran firman Tuhan harusnya diresapi dengan dalam. Untuk memahami bagaimana mungkin Yesus itu salah pilih murid. Tidak mungkin. Berarti dia tahu bahwa Yudas akan mengkhianati Yesus. Tapi pada saat yang sama dia bisa menggunakan kebejatan, kedongkolan, hati yang sangat iri, hati yang sangat benci kepada Yesus untuk dipakai menggenapi rencana Tuhan. Maka di dalam kehendaknya, di dalam rencananya, di dalam ketetapannya harus ada dosa. Betul gak sih? Pertanyaan saya sederhana, kapankah Yesus diputuskan untuk datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa manusia? Kapan? Sebelum jatuh apa setelah jatuh dalam dosa manusia? Dan seperti yang saya sampaikan, manapun jawabannya pasti akan keliru. Pasti akan keliru. Karena pada waktu Yesus yang adalah Tuhan, di dalam kekekalannya tahu bahwa manusia akan jatuh di dalam dosa, pada saat yang sama dia sudah memutuskan untuk datang menebus dosa manusia. Jadi untuk bisa ditebus dosanya harus ada dosanya. Gak mungkin Yesus datang kalau gak ada dosa, betul gak sih? Halo? Betul gak sih? Ketika sebuah pertanyaan, selalu mahasiswa di Petra itu ya kalau saya mengajar. Pertanyaan 1000 umat saudara. Pertanyaannya adalah apakah Tuhan tidak tahu kalau ular itu datang ke Taman Eden, lalu kemudian menggoda Adam dan Hawa, tahu nggak? Tahu saudara, tahu gitu loh. Kalau memang tahu kenapa tidak diintervensi? Kenapa kemudian dibiarkan sedemikian sehingga manusia jatuh dalam dosa? Ini pertanyaan 1000 umat dan hari ini kita akan coba memikirkan pada waktu Yudas itu mengkhianati Yesus, pada saat yang sama harus ada evil, necessary evil. Harus ada kejahatan yang terjadi di sana supaya penggenapan kebaikan rancangan Tuhan itu digenapi. Nah kita akan mulai dari bagian pengkhianatan. Saya akan memulai dengan pengkhianatan Yudas. Lukas 22 ayat 22 menjelaskan, walaupun anak manusia ditetapkan oleh Tuhan untuk mati, tapi celakalah yang kepadanya Yesus itu diserahkan. Celaka. Artinya pada saat yang sama Tuhan itu berdaulat, tetapi Yudas dengan kehendak bebasnya memilih untuk mengkhianati Yesus. Nah pertanyaannya adalah sejak mulai kapankah Yudas itu berinisiatif untuk mengkhianati Yesus? Dan semua teolog mengatakan pada saat pertama kali dia datang mengikut Yesus, Yudas sebenarnya sudah mempunyai sebuah rencana. Maka saya akan mengatakan pengkhianatan itu bukan terjadi pada waktu Yesus ditangkap, bukan. Karena pengkhianatan bukan
bukan terkait dengan perbuatannya, bukan. Pengkhianatan itu dimulai dari sikap hati. Sikap hati yang kadang tidak nampak tapi berdampak buruk dalam semua lini kehidupan. Dan kalau kita mau jujur dari pembukaan ini, siapakah Yudas yang sejati pada zaman modern ini? Setuju atau tidak setuju? Kita semua. Kita semua sudah. Pada bagian konteks ini dalam hati kecil kita selalu berinisiatif ingin mengkhianati Yesus. Dan gambaran ini kemudian dicerminkan oleh Matius, Markus, dan Lukas. 3 Injil mengutip bagian tentang hal ini. Yang berbeda adalah pada waktu kita membaca Matius selalu ada kalimat supaya genaplah, supaya genaplah, supaya genaplah. Kenapa kemudian Matius mencatat supaya genaplah? Karena kita tahu bahwa penerima surat Injil Matius orang Yahudi. Sehingga pada waktu Matius mencatat tentang kisah-kisah Yesus, dia ingin menggambarkan bahwa Yesus yang hadir ini tidak pernah lepas dari Anda yang pelajari di perjanjian lama. Semuanya itu presisi bung, semuanya dinubuatkan. Semuanya sudah dikabarkan dalam perjanjian lama, semua nabi-nabi menggambarkan dengan presisi bagaimana Yesus datang, bagaimana Yesus lahir, bagaimana Yesus mati. Itu bagian tentang nubuatan. Maka saya juga nggak tahu kenapa beberapa orang hari ini sering senang sekali dengan nubuatan. Gini loh, Alkitab itu bukan buku primbon, saudara. Nggak semua kitab di dalam Alkitab itu jenisnya adalah nubuatan. Bacalah kitab Mazmur sebagaimana kitab Mazmur. Bacalah kitab narasi deskriptif, kitab-kitab Musa, seperti bagaimana kisah sejarah itu dibaca. Bacalah kitab apokaliptik, apa itu kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu susah nggak dibacanya? Susah, karena kita orang modern. Tapi bagi penerima surat pertama, Wahyu itu gampang sekali. Semua simbol-simbol, semua kode-kode bagi orang Yahudi langsung ngerti, langsung paham. Tapi kita adalah orang modern. Kita sulit sekali untuk memahami itu sehingga seringkali kita membaca kitab Wahyu tidak seperti kitab Wahyu ingin dibaca. Ingat gak sih waktu COVID? Wah ini Yesus akan datang sebentar lagi. Atau gimana? Karena ada tanda di dahi. Waduh hati-hati dengan thermal gun toh. Ya. Waktu itu gereja ramai tuh. Gak mau pakai ini yang termometer di dahi. Kan ini penggenapan tentang apa yang ada di kitab Wahyu. Enggak gitu cara mainnya. Ya orang dulu itu enggak pernah berpikir ada COVID, ada termometer, enggak ada. Bukan itu gambaran simbol. Tapi karena kita tidak mengerti sehingga kita membacanya seperti apa yang kita inginkan. Terakhir ini gitu juga sama. Perang Amerika, Israel dan Iran. Ya, lalu kemudian beberapa orang mengutip dalam perjanjian lama dan mengatakan ini sudah dinubuatkan akan terjadi. Sulit saudara. Kalau memang ada Iran di sana, ada negara Iran di sana, kalaupun memang ada, kan harus membacanya keseluruhan dong. Kalau memang Iran ada di sana, dan Iran ini akan dipulihkan menurut firman Tuhan, pertanyaannya Amerika itu siapa? Siapa Amerika? Israel itu siapa? Nanti datang Perancis lah, nanti datang Tiongkok lah. Siapa? Alkitab tidak pernah menjelaskan hal itu. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa memaknainya karena kita berpikir semua yang fenomena selalu harus ada referensi rujukan firman Tuhannya. Tapi ini poinnya sudah. Poinnya adalah kadang-kadang kita bisa nampak baik tapi hati kita jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Poin yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengkhianatan, kebusukan yang dibungkus oleh kebaikan. Mari kita lihat ayat yang ke-49. Ayat 49 mengatakan demikian. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi." Lalu mencium dia. Di dalam tradisi kuno kita tahu istilah mencium adalah kedekatan relasi yang sangat amat dalam. Tidak semua orang itu saling berciuman. Ini bukan ngomong ciuman dalam konotasi negatif ya. Jangan berpikir yang lain-lain. Enggak. Tapi sebuah salam yang memang pada saat itu ada terkait dengan hubungan yang sangat intim. Dan menariknya adalah Yudas justru menggunakan istilah untuk menjelaskan relasi yang dalam sebagai kode untuk menangkap Yesus. Artinya Yudas berpikir dengan mengemas sebuah kebusukan, dibungkus dengan sebuah kemasan yang baik, maka dia akan nampak seakan-akan sedang menjadi pahlawan pada saat itu. Dan yang menariknya adalah kata frase dikatakan segera dalam terjemahan bahasa Inggris directly dan mencium. Mencium bukan cuma sekedar mencium seperti biasanya, bukan. Tapi mencium dengan affection. Seakan-akan Yudas itu berikhtiar, ingin sengaja menunjukkan betapa baiknya dirinya kepada Yesus. Sehingga pada saat itu Yesus tidak akan menduga bahwa ciumannya, salamnya, relasinya itu justru menjadi jebakan Batman yang membuat Yesus ditangkap.
Seakan-akan Yudas pada saat itu sudah merancang segala sesuatu, berikhtiar segala sesuatu. Perhatikan ya, sebelum terjadi loh. Tapi ada sikap hati. Jadi pada waktu sikap hati itu ingin menunjukkan sebuah kebebalan kejahatan yang dalam, tapi caranya gimana? Dibungkus dengan sebuah kebaikan. Ini kebusukan yang amat sangat, saudara. Kalau memang pada waktu itu Yudas ingin menyerahkan Yesus, ada banyak cara. Tapi pilihan yang dipilih justru adalah dengan kedekatan sebuah relasi. Dalam gambaran inilah, itu menjadi sebuah refleksi buat kita, saudara sekalian. Apa refleksinya buat kita hari ini? Kita seringkali menjadikan kebaikan justru menjadi sebuah kemasan yang indah supaya kita nanti bisa mendapatkan berkat dari Tuhan. Itu pengkhianatan. Dan seringkali kita menjadi manusia seperti itu. Kita ingin tampak baik, ingin melakukan sebuah tindakan yang baik, supaya nanti saya mendapatkan upah yang baik juga. Manusia. Seorang sosiolog yang mengatakan bahwa semua manusia yang melakukan perbuatan baik kepada orang-orang di sekitarnya tidak mungkin berikhtiar dengan keikhlasan. Tidak mungkin. Setiap manusia ketika dia melakukan sesuatu perbuatan baik kepada orang lain, di dalam dirinya dia akan berharap dia akan menuai kebaikan. Kalaupun tidak dari orang yang kepadanya dia berbuat baik, dia berharap dari orang lain dia mendapatkan kebaikan sebagai upah dari apa yang dia sudah taburkan. Maka pada saat seseorang melakukan perbuatan yang baik, tapi dia justru mendapatkan sesuatu yang jahat, pasti dia akan protes. Komplain dong. Dan inilah berapa banyak orang Kristen yang bergumul. Ketika dia sudah melayani Tuhan, melakukan yang terbaik, persembahan perpuluhan tidak pernah terlambat, kasih persembahan buah sulung, melayani dengan habis-habisan, tapi pada saat yang sama justru bukan menuai kebaikan. Apa yang dituai? Sakit penyakit. Apa yang dituai? Kehilangan relasi. Apa yang dituai? Bisnisnya gagal. Apa yang terjadi? Hidupnya malah carut-marut. Dan orang yang seperti ini bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku ini kurang apa? Jadi pada saat yang sama, seakan-akan perilakunya Yudas, kita tiru. Kita datang kepada Yesus dengan sebuah kemasan yang baik. Tapi pada saat yang sama, kita berharap kalau aku baik sama Yesus, maka aku akan menuai kebaikan. Jadi kisah prodigal son itu kan menarik ya. Anak yang bungsu itu minta uang kepada bapaknya. Dan kita pasti geleng-geleng kepala, nih anak kurang ajar. Dia minta uangnya, bapaknya masih hidup. Lalu kemudian dia berfoya-foya. Begitu hartanya habis, lalu dia kembali kepada bapaknya. Lalu bapaknya dari mendapatkan anak bungsu ini, betul? Dan ketika anak bungsu ini datang ke rumah, apa yang dilakukan bapaknya? Waduh, dia panggil kowloon, saudara. Dia pasang buket makanan. Dia panggil semua makanan, jet imperial datang semua. Bikin apa? Bikin pesta, saudara. Pada waktu bikin pesta, apa yang terjadi? Anak sulung datang, betul? Apa kata anak sulung? Gile bener nih bapak nih. Gile bener nih. Nggak salah ya dia lakukan itu. Saya ini loh, nggak pernah disuruh nyapu, saya nyapu. Nggak usah disuruh ngepel, saya ngepel. Nggak pernah disuruh nguras sumur, saya kuras sumur. Saya ganti genteng. Saya melayani bapak dengan baik, dengan setia. Tapi tak satu kali pun, apa katanya? Bapak membuat pesta. Anda tahu anak sulung ini motifnya apa hatinya? Saya ngepel, saya nyapu, saya kasih genteng. Supaya apa? Supaya dilihat sama bapaknya. Supaya menuai sebuah kebaikan. Supaya dikasih penghargaan. Supaya dapat sesuatu dari bapaknya. Bahkan si anak sulung ini sebenarnya adalah gambaran dari pegawai. Walaupun dia tinggal bersama dengan bapaknya, tapi mentalitasnya pegawai. Ini warning juga sih buat kita hamba Tuhan sebenarnya. Ya, pengurus gereja full timer, hati-hati sudah. Kita bisa jadi pada saat yang sama melayani Tuhan atas nama memuliakan Tuhan. Tapi mental kita pegawai. Saya ketemu dengan beberapa rekan pada saat itu yang mengatakan, udah deh di gereja itu biasa-biasa aja. Yang penting job desk-nya dilakukan. Visitasi oke, pelayanan oke, semuanya baik-baik. Nanti akhir bulan dapat gaji. Beberapa mentalitasnya karyawan. Padahal pada saat yang sama kita adalah anak yang sudah ditebus oleh Yesus. Tapi mentalitas kita adalah kalau saya baik, maka Tuhan tidak punya pilihan, harus memberi yang terbaik. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita hari ini sedang bergumul.
Bergumul dengan apa? Dengan pertanyaan. Dalam hati, saya kurang apa? Dan ini sesuatu hal yang klise. Saya ketemu dengan banyak orang hari ini yang mengalami semua masalah beruntun. Yang satu belum kelar datang lagi, satu belum kelar datang lagi. Seakan-akan bertanya, Tuhan, apa salah saya Tuhan? Tapi saya lihat saudara saya di sono, ke gereja kagak, baca Alkitab kagak, apalagi pelayanan. Hidupnya semakin hari semakin lancar, mulus seperti jalan tol. Saya salah apa? Gambaran ini selalu ada di dalam diri kita, maka perbuatan Yudas dimulai dari sikap hati. Dia datang kepada Yesus dengan mencium. Dia tidak memukul, dia tidak meledek, tidak. Tapi ciuman yang sangat intim. Menggambarkan relasi emosional yang sangat dekat justru menjadi petaka bagi Yesus. Karena pada saat itu menjadi sebuah gambaran Yesus ditangkap. Ini dia, tanpa Kristus kita bisa menyatakan kebaikan dengan berlebihan. Semata agar mendapat keuntungan bagi diri kita sendiri. Saudara, saya percaya Yesus itu mengasihi semua orang. Tapi minta maaf, berita buruknya adalah cara Yesus mengasihi kita beda-beda. Anda tidak bisa membuat ekualitas gambaran bahwa kalau si A minta kepada Tuhan dan berdoa dan doanya dijawab, sedangkan saya berdoa kepada Tuhan, doa saya tidak dijawab, maka Tuhan lebih sayang dia daripada saya. Nggak bisa, nggak bisa. Kenapa? Karena yang terpenting adalah bukan apa yang kita minta dan Tuhan jawab, bukan. Tapi siapa Tuhan bagi hidup kita. Dia lebih peduli diri kita daripada sekedar apa yang kita minta kepada Tuhan. Dia lebih penting peduli diri kita. Maka pada waktu Tuhan tidak memberi apa yang kita harapkan, jangan jadikan berkat yang Tuhan berikan menjadi standar kasih Tuhan kepada kita. Semua orang dikasih oleh Tuhan, Pak, mana buktinya dia mati di atas kayu salib? Dia nggak peduli itu warna kulit kita apa, status ekonomi kita apa, latar belakang kita apa. Dia mati di atas kayu salib bagi semua orang. Dan itulah menjadi alasan untuk kita hari ini sadar aku dicintai oleh Tuhan. Apa buktinya? Dia beri hidupnya. Kalau dia beri hidupnya buat kita, apalagi yang kita mau minta kepada Tuhan. Tapi seringkali kita selalu datang dengan sebuah iming-iming, modus, Pak tolonglah, kalau memang saya harus lini, maka Tuhan pasti kasih ini enggak? Saya pernah ketemu dengan salah satu orang ibu saya, khotbah di sebuah gereja. Begitu selesai dia datang kepada saya sambil nangis. Dia bilang gini, Pak terima kasih Pak ya buat firman-Nya. Tapi saya ingin bertanya Pak, silakan Bu, apa yang mau ditanyakan? Pada waktu saya menikah, ada 5-6 hamba Tuhan pada saat itu menubuatkan pernikahan saya. Dan dia mengatakan bahwa ibu menikah dengan bapak ini akan melayani sampai seumur hidup. Sampai maut memisahkan engkau akan melayani bersama-sama. Tapi tidak sampai 3 tahun saya bercerai. Belum sampai 3 tahun dia bercerai. Kalau saya tanya ya, kalau Anda jadi saya, apa yang ada di pikiran Anda saat itu? Apa? Oke, terima kasih jawabannya ya. Berarti hamba Tuhannya nabi palsu, betul? Betul nggak? Sesederhana itu. Ya tentu saja saya tidak ngomong begitu. Tapi apa yang disampaikan oleh ibu ini menggambarkan berapa banyak orang hari ini dengan sebuah bentuk nubuatan A, B, C, D dan seterusnya. Membuat kita kemudian kalau saya beri sesuatu kepada Tuhan, kalau saya persembahkan hidup saya kepada Tuhan, kalau saya kasih uang saya kepada Tuhan, kalau saya kasih tenaga, talenta, waktu saya buat Tuhan, maka saya harusnya menuai sesuatu yang baik, bertobat saudara. Karena perbuatan pengkhianatan yang sejati. Kita datang kepada Tuhan untuk tampil baik, mengerjakan sesuatu yang kelihatannya baik, semata-mata supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Yudas apa ujungnya? Dia dapat keping perak, saudara. Tapi pada saat yang dia jual Yesus, saudara, yang dia inginkan justru dia kemas dengan sebuah kebaikan, nampak baik, pada saat itulah Yesus justru ditangkap. Jadi apa sebenarnya bentuk pengkhianatan? Yang pertama adalah merasa dekat tapi tidak melekat. Perhatikan ya, kalimat yang pertama adalah merasa dekat. Orang Kristen punya penyakit merasa dekat. Kok bisa begitu? Suatu kali saya diundang KKR Pemuda. Anda tahu ya KKR ya, masih ingat ya? Kebaktian kurang rame ya. Ya makanya kalau KKR itu selalu heboh gitu ya, harus ada ini ada itu gitu. Enggak ya, kebaktian kebangunan rohani. Oke? Saya jadi pembicara, ratusan anak pemuda pada saat itu.
Setelah selesai ibadah, kita doa dan lain sebagainya, selesai kita kumpul. Nah pada waktu kumpul, di sana muncul ada WL, ada singer, pemain bass, pemain drum, semuanya lengkap. Nah menariknya adalah pada saat itu WL mengatakan, yuk kita evaluasi. Nah saya waktu itu mendengarkan karena saya kan pembicara. Ya ujung-ujungnya kan cuma doa penutup saja pada saat itu. Nah pada saat itu saya mendengarkan WL-nya mengatakan begini, wah tadi kita kurang berdoa. Tadi itu saya lihat pujian yang gak ngangkat. Saya waktu dalam hati denger ini, saya agak bingung, ini mau diangkat kemana ya? Mau diangkat kemana ya? Nah pada waktu WL mengatakan pujiannya kurang angkat, lalu kemudian orang lain mau ngomong gini, iya tadi saya sudah gini, Anda tahu gini ya? Overtone-nya saya baru ingat itu overtone, sampai suara saya gak nyampe. 3 kali, 4 kali, 5 kali, baru saya ngerti kenapa ada overtone. Anda tahu kenapa? Supaya ngangkat. Lalu pemain drumnya mengatakan, iya loh tadi saya udah, wah terus, simbal terus dipukul. Waduh, iya Pak saya bassnya, udah kemana-mana Pak tadi Pak, sampai mau lepas tuh senarnya Pak. Saya kadang-kadang bingung ya, enggak, pujian itu bukan masalah ngangkat di mana, enggak. Puji sikap hati, sikap hati. Tapi nggak tahu berapa banyak orang hari ini yang mengatakan kalau pujian itu mengena kepada Tuhan kalau kita merasakan kepuasan. Apa standarnya? Rasa dekat. Anda tahu merasa dekat itu apa? Waktu doa Pak, aduh Pak, dari sampai pertama sampai akhir. Nggak berhenti Pak, saya nangis. Terus saya tanya, kenapa kamu nangis? Saya ingat anjing saya yang mati. Itu kan ada hubungannya tapi dia nangis gitu. Ya. Saya juga pernah ceritakan ada satu orang hamba Tuhan dikasih persembahan AC di desa sudah. Persembahan AC. Menariknya AC-nya ditaruh di mana? Kan di sana gini ya, kalau AC taruh. Wah dia taruh di atas pintu. Pintu keluar masuk saudara. Lalu pendetanya mengatakan, saudara sekalian, pada waktu Anda masuk dan keluar pintu gereja ini Anda merasakan angin. Amin. Itu Roh Kudus berbicara. Sampai jumpa minggu depan. Kurang lebih. Ditaruh di sana. Ada orang lagi mengatakan, Pak, saya ini pindah ke gereja ini, Pak. Loh kok bisa kamu pindah ke gereja ini? Aduh, Pak, saya merasakan hadirat Tuhan. Terus saya penasaran, gimana kamu merasakan hadirat Tuhan? Waduh, Bapak nggak tahu. Waktu datang, Pak, tiba-tiba kan gelap, Pak. Gelap. Lalu ada lampu, Pak. Lalu ada spotlight, Pak. Ada WL ngomong, Shalom God's people. Waduh, Pak, waktu saya dengar WL ngomong begitu, Pak, saya merinding. Saya bilang, lu jalan ke Kembang Kuning juga merinding, bro. Coba lu jalan ke Kembang Kuning sana malam-malam. Merinding. Saudara, perasaan itu selalu manipulasi, saudara. Gak bisa kita menentukan standar dekat dengan Tuhan dengan perasaan itu gak bisa. Tapi bentuk pengkhianatan selalu begitu. Kita ingin merasakan dekat dengan Tuhan, tapi tidak ingin kenal Tuhan dengan intim. Gak pernah mau, saudara. Yang penting saya feel God aja. Setiap kali ada PA datang nggak? Nggak datang, tapi nggak di gereja ini ya. Saya lihat wajah Anda tuh, semangat semua ya. Nah, Pastor Ishak kan di sini jadi gembalanya betul ya. Di gereja Konoha sana, mari kita akan belajar firman Tuhan. Ikut di dalam sebuah PA, nggak ada yang datang. Tapi begitu masuk praise and worship, gokil, datang semua saudara. Ya, saya juga pernah khotbah sebuah gereja, pujiannya luama, bukan lama lagi ya, luama. Oh ya. Kalau ada U itu kan, ya berarti lama yang ya. Begitu selesai pujian penyembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Anda tahu jemaat? Doa syafaat. Tidur. Tidur. Kenapa? Capek saudara, sungguhan capek. Itu sampai suruh naik ke kursi lah, waduh. Kereta apian lah, waduh luar biasa pujian penyembahan. Saya disclaimer on dulu ya, Saya bukan ngomong rasa itu gak penting. Karena Tuhan juga menciptakan kita dengan rasa, betul ya? Kasihilah Tuhan Allahmu, itu pasti ada perasaan, pasti ada. Tapi jatuh cinta itu bukan cuma rasa, tapi logika. Sama, kenal Tuhan itu bukan cuma sekadar perasaan. Kalau Anda merasa dekat dengan Tuhan, tapi tidak pernah melekat kepada Tuhan, kita berpotensi mengkhianati Tuhan. Yang kedua adalah beraktivitas rohani, tapi bersifat manipulatif. Sudah paling sulit adalah, kita harus hati-hati kalau kita pelayanan di atas mimbar. Di atas mimbar, paling gampang sekali manipulatif. Kita bisa nampak sedang mengasihi Tuhan. Tapi pada saat yang sama pelayanan menjadi biasa. Kenapa? Karena kita melakukannya dalam waktu yang lama.
Gak ada lagi tuh kedekatan, kebersandaran. Oh saya sadar itu saudara, ini bukan cuma sekedar orang lain, saya pun begitu. Pada waktu pertama kali suruh khotbah, 5-8 orang aduh doanya pakai dengkul. Tuhan tolong saya Tuhan, saya gak bisa Tuhan, tolong kasih hikmat Tuhan, sampai begitu. Tapi setelah melakukan itu dalam waktu yang lama, berapa banyak pelayanan, akhirnya menjadi biasa. Begitu kita biasa, kita merasa apa? Saya yang bisa. Sudah biasa saya yang bisa, enggak saudara. Semua pelayanan itu didasarkan anugerah. Kita tidak akan pernah bisa kalau Tuhan tidak memampukan kita untuk melakukannya. Apapun bentuknya saudara. Mau khotbah, mau nyanyi, mau main musik. Walaupun kita punya talenta, tapi yang Tuhan lihat bukan talenta kita, minta maaf ya. Do sama dengan C, di gereja sama di pub, bunyinya sama enggak? Bunyinya sama enggak? Sama, enggak ada do sama dengan C dipencet di sini. Aku merasakan atmosfer surgawi. Enggak ada. Sama aja, artinya apa? Kalau memang untuk melayani, melakukan sebuah talenta dengan skill, tidak harus jadi orang Kristen, bisa nggak? Bisa saudara. Bisa, makanya beraktivitas rohani, bisa manipulatif. Tanpa sadar kita merasa sayalah bintangnya, sayalah starnya, sayalah puncak dari sebuah kebaktian. Sayalah, kenapa? Karena semua orang melihat yang kelihatan, siapa yang kelihatan? Saya. Bentuk pengkhianatan selalu begitu. Kenapa? Karena bentuk manipulatif selalu didorong dengan sebuah pernyataan Tuhan. Saya yang bisa, bukan Tuhan yang membuat saya bisa. Yang ketiga adalah pada waktu kita ngomong tentang pengkhianatan, berpotensi muncul dari pertobatan tanpa buah bertobatan. Percuma pertobatan kalau hanya sekedar confession, gampang saudara. Gampang, minta maaf dan menyesali itu gampang. Tapi mengambil keputusan untuk hidup bagi Yesus itu tidak mudah. Betul gak sih? Gak mudah saudara. Saya ketemu dengan seorang saudara. Pengusaha sukses masih muda. Suatu kali dia cerita sama saya. Dia bilang, Pak Joy dulu ini saya bukan Kristen. Oke, terus gimana? Ya saya bisnis biasa, ya seperti biasa lah orang dunia begitulah. Hari ini saya lagi punya masalah. Masalah apa? Di pekerjaan. Lalu dia bilang gini sama saya. Pak, masalah ini bukan pertama kali muncul Pak. Sudah beberapa kali. Dan saya tahu cara menyelesaikan masalah ini. Gampang. Cuma tinggal telepon satu kali, kelar itu masalah. Selesai. Saya bilang, kenapa gak lakukan lagi? Lalu dia bilang dalam hati, setelah saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya tahu Pak melakukan itu sebuah pelanggaran. Dan saya tidak mau melukai hati Tuhan saya yang begitu baik pada saya. Saya bilang, it's good. Thank you kok buat sharingnya. Lalu saya penasaran, setelah itu apa yang terjadi? Ya saya rugi. Puluhan juta, ratusan, enggak, miliaran. Tapi di akhir kesaksiannya, dia senyum dan tertawa sambil mengatakan, tapi puji Tuhan Pak, saya bisa tidur tenang, saya punya damai sejahtera. Yang saya tahu dulu gak pernah bisa dibeli dengan apapun, hari ini aku bisa mengalami damai sejahtera walaupun harus kehilangan duit miliaran. Saudara gampang gak sih menjalani sebuah kehidupan di tengah dunia sudah jatuh dalam dosa? Di sini siapa bisnismen? Berapa banyak bisnismen hari ini ngomong begini, Pak kalau di Indonesia Pak gak pakai uang bawah Pak, maaf proyek gak jalan. Ada amin bisnismen? Tadi malam kita masih mentoring itu. Kita dengan mentoring anak-anak pemuda yang marketplace. Ngobrol. Pak gak bisa Pak, bagaimana mungkin Pak? Ini kalau kita punya bisnis ini, punya produk ini Pak. Untuk izin aja Pak, semua dokumen lengkap. Dokumen lengkap kurang apa Pak? Tapi kalau gak ada ini, jalan? Gak jalan. Dan saya tahu pada waktu kita menghadapi sebuah fakta, gampang gak sih? Gak gampang. Tapi waktu Anda datang ke gereja dan bernyanyi menyembah Tuhan, gampang gak? Gampang saudara, sama seperti Yudas ini. Pada saat kita datang kepada Tuhan, kita bisa nampak baik. Maka pertobatan membutuhkan buah pertobatan. Keputusan untuk kehilangan sesuatu yang saya tahu itu membuat saya tidak dekat dengan Tuhan. Gak bisa Anda pegang semuanya, gak bisa. Bisa gak sih? Gak bisa saudara. Anda pegang dua-duanya, Tuhan mengulurkan tangan, apa yang harus Anda lakukan? Apa? Lepas saudara, harus lepas supaya bisa pegang tangan Tuhan, betul? Pertobatan seperti itu harus berani membayar harga. Kalau enggak, kita akan sulit. Maka next slide, kita baca ini. 3, 2 ya. Kebaikan yang dilakukan tanpa dorongan, kasih kepada Kristus adalah... Okay. Jadi apa refleksi kita malam ini Pak? Coba ambil waktu beberapa detik. Coba tanya dalam hati kita masing-masing.
Saya ada di sini karena saya cinta Yesus atau karena alasan yang lain. Di beberapa gereja mengatakan, kenapa kamu datang ke kebaktian? Ya lumayan Pak, setelah kebaktian ada nasi bakmoy, ada rawon. Tapi lagi-lagi bukan di gereja ini ya, di kutub utara sana. Kenapa kamu ikut kebaktian? Ya itu Pak, seneng saya Pak. Seneng saya lihat singernya cantik-cantik. Ya. WL-nya ganteng-ganteng. Kenapa kamu ikut kebaktian? Saya ini suka musik Pak. Seneng saya Pak ke gereja ini, aransemennya up to date. Seneng Pak. Kenapa kamu ke gereja ini? Ya daripada di rumah Pak berantem sama istri. Ya, ada satu orang ikut camp pria tuh. 3 hari 2 malam. Hari terakhir dia bilang gini sama saya, Pak Joy, boleh gak sih campnya lain kali jangan 3 hari? Berapa? Ya 7 hari gitu. Kalau perlu 1 bulan. Terus saya tanya kenapa? Ya habis ini Pak saya masuk kepada neraka dunia, ketemu sama istrinya. Ya, cuma alasan satu-satunya yang diizinkan oleh istrinya untuk pergi adalah kalau alasannya diundang oleh gereja. Ya, tapi sekali lagi nggak ada di sini nih kutub utara. Apa yang kita percaya itu tidak akan mempunyai arti sebelum kita menjawab mengapa saya percaya apa yang saya percaya. Betul nggak sih? Sekali lagi ya, apa yang saya percaya tidak akan mempunyai arti sebelum Anda mendapatkan jawaban kenapa saya percaya pada apa yang saya percaya. Mengapa? Di sini ada yang Kristen sejak lahir. Oke, selain saya Pak Isa, oke, Kristen sejak lahir. Kita bergumul saudara, bergumul. Kenapa? Karena pada waktu kita lahir, kita udah bisa nyanyi haleluya 12 kali. Kurang rohani apa kita? Saya tahu orang-orang bergumul pada waktu dia shifting dari satu agama ke agama yang lain. Mungkin ada desakan tertentu, iya. Tapi bagi kita yang sudah biasa jadi orang Kristen, terlalu mudah saudara, kita terlalu mudah. Maka pada waktu ini kebaikan yang dilakukan tanpa dorongan kasih kepada Kristus, bentuk pengkhianatan. Hari ini apakah kita seorang pengkhianat itu? Kalau Anda seorang pengkhianat itu, maka berita baik yang kedua ini dia. Kasih sejati merangkul sang pengkhianat dengan misi ilahi. Keren sudah, di next slide. Ini dia. Gambaran yang terjadi di sana adalah ketika Yesus mengetahui Yudas datang dan berniat untuk menyerahkan dirinya pada saat itu, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yang pertama adalah menarik, dia meresponi bukan ngomong, hai musuhku. Enggak saudara. Yudas datang, halo Rabi. Dan Yesus menjawab, hai teman. Dan kita tahu bahasa teman ada di Yohanes pasal 15, aku tidak lagi menganggap engkau hamba tapi sahabat. Kata yang sama dekat dengan kata teman, artinya pada saat Yudas ingin mengkhianati Yesus, Yesus justru membuka tangannya erat-erat. Membuka tangannya besar-besar untuk melihat sang Yudas ini. Dan bukan hanya itu ayat 52. Begitu ada seorang yang membuat imam besar itu putus telinga, dia mengatakan masukkan kembali sarungnya dan mengatakan ayat 53. Apakah kamu tidak tahu aku bisa mengirimkan lebih dari 12 pasukan pada saat itu? Dan gambaran tentang bagian ini, kalau kita membandingkan ayat 54-56, Matius mencatat sebuah kalimat, supaya digenapi. Artinya begitu Matius melihat apa yang Yesus lakukan, dari sejak perjanjian lama demikianlah hati Tuhan kepada umatnya. Tuhan tidak membuang bangsa Israel. Tuhan tidak membuang Yunus. Tuhan tidak membuang Daud. Tuhan tidak membuang Abraham. Yang pada saat yang sama kita melihat, aduh hidupnya carut marut saudara. Pada waktu Abraham pergi, dia pergi dengan iman. Tapi pada saat dia tahu bahwa janji Tuhan, keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di pantai, apa yang dilakukan? Dia membiarkan hidup dengan hambanya Hagar, supaya lahirlah Ismail. Abraham yang digadang-gadang menjadi bapak orang beriman, tapi jatuh. Daud. Orang yang sebenarnya ditolak oleh banyak orang, bahkan bapaknya tidak tahu lagi namanya saudara. Tidak tahu ada nama Daud. Tapi Daud kemudian diangkat oleh Tuhan menjadi raja. Tapi pada saat itu dia jatuh dalam dosa dengan Batsheba, dibuang oleh Tuhan. Tidak saudara. Maka catatan Matius supaya digenapi menunjukkan bahwa hati Tuhan dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak berubah. Dia punya misi yang ingin dilakukan. Apa itu? Menjelaskan tentang kasih yang sejati. Maka dalam bagian ini kita melihat tanpa memahami misi Allah dalam hidup kita, luka akibat pengkhianatan akan membuat kita hidup di dalam duka.
Seorang pelaku selalu menjadi korban sebelumnya. Orang yang pernah membuli dulunya adalah seorang yang pernah dibuli, betul? Seorang pengkhianat adalah orang yang pernah dihianati sebelumnya. Maka ada orang yang hari ini bergumul dengan pengkhianatan dalam hidupnya. Pada saat yang sama dia menjadi pelaku mengkhianati yang lain. Dia hidup dalam luka dan tidak pernah selesai di masa lalu. Pada saat itulah dorongan mentalitas dan pikirannya selalu berpikir, Tuhan, kalau dulu saya pernah dihianati, mungkinkah pengkhianatan itu akan terjadi kembali? Adakah di antara kita pernah dihianati oleh orang? Mungkin bentuknya adalah bukan seperti Yudas mengatakan begitu. Tapi orang yang begitu dekat dengan kita. Orang yang begitu sangat intim dengan relasi. Tapi pada saat itu dia motong kita, saudara. Dan kita hidup di dalam luka. Tapi gambaran yang Yesus katakan menarik sekali, ayat 53. Supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Yesus dengan kuasanya bisa melakukan pembalasan. Tapi sampai pada akhir dia ditangkap, dia tak pernah meminta bantuan itu datang. Gini ya, kalau ada orang yang punya segala sesuatu, lalu kemudian dia memilih untuk tidak melakukannya, itu jauh lebih tinggi nilainya daripada orang yang gak punya apa-apa dan ngomong bersandar pada Tuhan. Coba kita renungkan ya. Kalau orang gak punya kuasa, gak punya duit, gak punya posisi, pada waktu dia punya masalah, dia ngomong aku berserah pada Tuhan. Cengli gak? Cengli saudara, gak punya apa-apa ya sudah berserah pada Tuhan. Tapi kalau ada orang punya posisi, punya uang, punya kuasa, punya koneksinya dan mengatakan Tuhan aku tidak mau pakai semuanya itu dan bersandar hanya kepada Tuhan, kita bisa acungi jempol, nilainya lebih tinggi. Pada waktu kita ngomong tentang Yesus, Yesus adalah Tuhan, dia punya segalanya, dia bisa lakukan apapun. Tapi pada saat yang sama dia tidak menggunakan semua supaya dia menjelaskan bahwa yang utama yang kita butuhkan bukan sekedar kuasa Tuhan, tapi kasih Tuhan. John Chrysostom pernah mengatakan sebuah kalimat menarik. Kalau Tuhan yang kita sembah hanya maha kuasa tapi tidak maha kasih, kita sedang menyembah seorang monster. Kalau kita menyembah Tuhan yang hanya maha kuasa, bisa melakukan segala macam hal di dalam dunia ini, tapi tidak punya kasih, kita sedang menyembah monster. Maka pada esensinya, pada intinya, yang kita butuhkan bukan hanya sekedar Tuhan yang berkuasa, tapi yang kita membutuhkan adalah kasih yang tidak terbatas. Dan inilah yang diproklamasikan oleh Yesus di Taman Getsemani ketika Yudas mengkhianati Yesus. Dia mengatakan, hai teman. Dan dia tidak membalas, dia terus menerima apapun yang akan dilakukan kepada Yesus pada saat itu. Kasih Yesus yang sedemikian, yang punya kuasa tapi tidak melakukan kuasanya. Menunjukkan bagian ini. Kristus rela membatasi kuasanya. Agar kita yang terbatas dapat memahami betapa besar kasihnya yang tidak terbatas. Siapakah Yudas zaman modern? Mohon izin. Saya dan engkau. Saya dan engkau. Siapakah Yudas zaman modern? Kita semua. Kita adalah Yudas-Yudas zaman modern. Yang seringkali bisa mengemas sesuatu yang nampak baik. Dan kita datang justru mengatakan Tuhan saya sudah baik. Selayaknya saya menerima yang baik juga dari engkau. Kita datang kepada Tuhan dengan sebuah modus tertentu. Yang sadar atau tidak kita menghilangkan kasih kita kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan bukan karena dorongan aku mengasihi engkau ya Tuhan. Tapi semata-mata karena sudah dijadwal. Karena saya bisa punya talenta. Karena memang bagian saya, karena saya pengurus. Ini memang harus saya lakukan. Dan dorongan kasih itu lama-lama menjadi luntur dan luntur dan luntur. Kita biasa melakukan yang bisa kita lakukan dalam waktu yang lama. Sehingga kita mengatakan yang bisa saya bukan Tuhan. Dan kita pada saat itu menjadi pengkhianat. Jadi pengkhianat. Tapi menariknya, bagi seorang pengkhianat itulah Yesus membuka tangannya. Karena sesungguhnya kitalah sang pengkhianat yang telah mengalami pelukan Tuhan. Agar di dalam anugerahnya kita belajar apa? Memeluk mereka yang telah mengkhianati kita. Adakah di antara kita hari ini pernah dikhianati? Pernikahan mungkin? Ya, saya nggak tahu ya. Tapi saya tahu move on untuk sebuah kejadian dalam sebuah bentuk relasi nggak gampang. Apakah kita adalah seorang anak yang merasa dikhianati oleh papa dan mama kita yang ngomongnya mengasihi kita tapi kemudian punya
Ya, punya dorongannya, kamu mengasihi saya sebenarnya juga investasi lah. Anak itu investasi. Ya, kita sekolahin dia tinggi-tinggi, betul? Kita kasih les yang luar biasa, kita suruh dia ke luar negeri. Ujungnya supaya apa? Supaya kalau anak kita dipuji, kita mengatakan siapa dulu? Bapak. Believe it or not, suka atau tidak suka, kita selalu ada di dalam sebuah ketegangan itu. Ketika anak kita berhasil, bukan sejatinya untuk anak itu, tapi untuk kebanggaan diri kita sendiri. Maka pada saat anak kita gagal, apa yang terjadi? Kita sembunyi, kita ngumpet. Betul gak sih? Itu yang terjadi pada mama saya pada waktu saya tanya, Mam, pada waktu saya masuk jatuh dalam narkoba, apa yang mama lakukan kepada orang gereja? Ya, diam. Mamanya majelis. Kalau mama ngomong kepada gereja, anak mama itu pecandu narkoba, apa yang terjadi? Apa nama baik keluarga kita, betul? Apa nama baik keluarga kita? Saya bisa ngerti itu. Sampai pada satu titik Tuhan menggerakkan hati untuk ngomong. Walaupun seringkali di gereja, pokok doa jadi bahan gibah. Tapi gak di sini sekali lagi, di sono. Begitu kayak doakan istri saya. Setelah selesai doa di luar sana banyak ngomong, itu loh istrinya begini, istrinya begitu. Kita harus belajar bertobat, enggak saudara? Pada waktu kita mendoakan orang lain sebuah ketulusan, kita mengasihi mereka. Tapi saya tahu di dalam konteks sosial timur seperti ini gak gampang. Dan hari ini mungkin kita sedang bergumul dengan pengkhianatan dan pengkhianatan. Maka berhentilah datang kepada Tuhan untuk membawa hati dan diri kita yang seakan-akan nampak baik. Tapi kita datang kepada Tuhan, Tuhan, sayalah Yudas zaman modern. Yang seringkali mempunyai dorongan untuk datang kepada Tuhan dengan sebuah keinginan dan modus tertentu. Tapi apapun dosa dan motivasi yang salah sekalipun, Tuhan tetap mengatakan, hai teman, datang. Aku tetap memanggil engkau, aku tetap membuka tanganmu buat kita semua. Mari kita berdoa. Di masa-masa kami menantikan Jumat Agung dan Paskah, rentetan peristiwa, masa kesengsaraan Kristus kami ingin hayati. Memikirkan ulang apa yang kami percayai dari sebuah sudut pandang, mengapa kami percaya. Dan kenapa kami percaya apa yang kami percaya itu Yesus yang adalah Tuhan, karena kami tahu Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kalau Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami, hari ini kami ada di sini karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan kami belajar membuka semua hidup kami hari ini, yang walaupun orang lain mungkin tidak mengerti dan memahami dan melihatnya, tapi hari ini Tuhan menyelidiki hati kami yang terdalam. Mungkin kami datang ke dalam sebuah kebaktian, sebuah ibadah dengan alasan dan motivasi tertentu. Mungkin juga kami datang karena kami datang mengasihi Engkau ya Tuhan. Tapi apakah kasih kami hanya sekedar perasaan? Atau sesungguhnya kami melekat kepada Tuhan? Karena ketika kami melekat kepada Tuhan, yang terjadi adalah orientasi hidup kami bukan lagi tentang kami, tapi tentang Yesus Tuhan kami. Maka malam hari ini ya Tuhan, bahwa kami melekat di hati-Mu. Dekap kami dan rangkul kami ya Tuhan. Mungkin sepanjang minggu ini, pekerjaan, bisnis, konflik, masalah, menggerus hati dan pikiran kami sedemikian, sehingga kami tidak lagi bisa melihat Tuhan. Kalaupun kami melihat Tuhan, kami datang hanya karena ada maunya. Tapi hari ini Engkau melihat hati kami yang terdalam. Ini kami ya Tuhan, dengan segala kegagalan, keterpurukan kami. Dan Engkau datang membuka tangan-Mu, memeluk dan merangkul kami. Dan hari ini kami ingin belajar Tuhan. Belajar satu kali lagi kesempatan untuk mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Dan mengasihi mereka yang ada di sekeliling kami. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita taruh tangan kanan kita di dada kita. Sebagai sebuah simbol keputusan malam hari ini, kami ingin belajar mengasihi Engkau lebih lagi. Kamilah sang pengkhianat zaman modern ini. Kamilah orang yang sejatinya harus dihukum. Kamilah yang datang kepada Yesus dengan ciuman, dengan berkata, hai Rabi, tetapi hati kami yang terdalam busuk. Kami datang hanya karena kami butuh Tuhan, karena kami punya keperluan akan Tuhan. Kami tidak mau menyangkal diri memikul salib, rasanya terlalu berat buat kami. Biarlah
itu dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Kami hanyalah jemaat biasa. Mungkin ada di antara kita berpikir demikian. Tapi malam hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Embracing the suffering. Merangkul kesengsaraan Yesus. Dan mengingat bagaimana Yesus yang sudah begitu baik mengasihi kami. Sehingga dia rela membatasi kuasanya supaya menunjukkan kasihnya yang tidak terbatas. Menggugah hati kita untuk belajar makin hari makin mengasihi Tuhan. Tuhan, kami menaruh tangan kami di dada kami. Siapapun kami hari ini, termasuk hamba-Mu yang berbicara hari ini. Baik gembala kami, hamba Tuhan, pengurus majelis, siapapun kami ya Tuhan. Hari ini sama di hadapan Tuhan dan kami ingin belajar merangkul kasih-Mu. Memeluk Engkau lebih dalam, mendekap Engkau ya Tuhan. Dan berkata, ini kami ya Tuhan, kami ingin membawa hidup kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang merangkul kami adalah kasih yang menjadi alasan buat kami hidup hari ini. Hanya itulah satu-satunya kerinduan kami, mengasihi Engkau sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Tuhan kita.